Seiring perkembangan zaman, kurikulum juga mengalami perubahan. Indonesia telah mengimplementasikan kurikulum merdeka, yang mana pada kurikulum tersebut terpusat pada peserta didik. SD Negeri 002 Batu Ampar merupakan salah satu sekolah pertama penggerak yang ada di Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Jambore GTK Hebat 2024. Malah duduk tertawa ria, duduk bersila, permadani terhampar. Perkenalkan, saya Dinda Bria dari SD Negeri 002 Batu Ampar. Berdasarkan fakta observasi yang telah saya lakukan di kelas 2 SD Negeri 002 Batu Ampar, masih banyaknya siswa yang belum mampu membaca secara bermakna. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, yaitu minat dan motivasi siswa. Masih banyaknya peserta didik yang kurang minat terhadap membaca, sehingga cenderung sulit untuk memahami teks bacaan. Lalu yang kedua yaitu media pembelajaran. Kurangnya variasi dalam media pembelajaran membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik untuk mengikuti pelajaran. Berdasarkan situasi, saya juga menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang pertama yaitu kurangnya keaktifan siswa dalam belajar. Sehingga saya harus memikirkan bagaimana cara membuat media pembelajaran yang menarik dan mampu untuk berkomunikasi dengan peserta didik. Lalu yang kedua yaitu saya belum mampu berkarya secara kompeten dalam membuat sebuah pembelajaran digital yang menyenangkan. Sehingga waktu pembuatan video animasi yang berkualitas memerlukan waktu dan sumber daya, baik dari segi pengembangan konten maupun teknik. Dari situasi dan tantangan tersebut, saya berusaha melakukan perubahan untuk mengatasi rendahnya kemampuan siswa dalam memaknai bacaan dengan pembelajaran berdiferensiasi digital melalui SAVA yang merupakan akronim dari Canva Video Animasi dalam pelajaran Bahasa Indonesia pada materi mengenal perasaan di kelas 2 SD Negeri 002 Batu Ampar. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran untuk melihat kebutuhan, gaya belajar, dan minat belajar peserta didik yang mana peserta didik berjumlah 40 orang dan teridentifikasi 10 siswa dengan gaya belajar audio, 18 siswa dengan gaya belajar visual, dan 12 siswa dengan gaya belajar kinestetik. Dari hasil asesmen tersebut, saya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Manfaat dari kolaborasi antar teman sejawat ini yaitu untuk mendorong ide-ide baru dan pendekatan kreatif dalam pembelajaran. Setelah wawasan saya terbuka, saya menyusun strategi pembelajaran serta menyusun modul ajar dengan cara berdiferensiasi menggunakan teknologi masa kini. Berikut ini adalah proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ayo coba lihat di sekelilingnya apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, sampahnya dibuang terlebih dahulu. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ada 3 yang tidak hadir, yaitu pertama tadi Pito, Ara, dan Ragil. Oke. Kira-kira apa yang kalian rasakan saat ini? Senang. Kurang bahagia. Kenapa Bagas kurang bahagia? Mengapa Bagas kurang bahagia? Karena punya masalah. Belajar bersama-sama yaitu tentang mengenal perasaan. Oke. Lalu yang kedua, menyimpulkan perasaan dari tokoh cerita. Peserta didik dapat menceritakan pengalaman tentang berbagai perasaan.
Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita. Pada bagian ini, saya menampilkan video animasi pembelajaran. Siapa yang tahu apa yang dirasakan oleh Dika? Ayo dijawab. Apa, guys? Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Aku punya sebuah gambar. Nah, coba sekarang kalian tebak apa yang terjadi pada gambar ini. Ayo, apa yang terjadi, Nak? Alif loh. Dan yang kedua adalah Fahri. Oke, Alif dan Fahri. Apa yang sedang mereka rasakan? Ayo, apa yang mereka rasakan? Alif terlihat Ya, benar. Peserta didik tampak semangat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh animasi di video pembelajaran tersebut. Terlihat sedih? mereka terlihat takut. Ya. Apakah mereka terlihat bahagia? Dari video yang kalian tonton tadi, apakah kalian sudah mengenal tentang perasaan? Coba sebutkan perasaan pertama apa? Senang. Yang kedua? Takut. Yang ketiga? Sedih. Yang keempat? Marah. Takut. Wah, anak-anak ibu semua sudah paham berarti ya. Oke, sekarang ibu mau kasih kalian tantangan. Pada tahap ini, peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik diberikan kesempatan untuk mengeksplorasikan perasaan mereka melalui emoji yang mereka gambarkan di layar fokus papan tulis. Marah, sayang? Karena tadi dimarahi. Oh, tadi takutan peganglah bahu, tangan takutan peganglah digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Pada tahap ini, peserta didik diberi LKPD berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian dijelaskan instruksi apa yang harus mereka kerjakan. Kelompok visual diberi LKPD menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Kelompok audio menggambarkan perasaan dengan emoji berdasarkan teks bacaan. Lalu kelompok kinestetik diberi LKPD menyusun puzzle yang disebar acak di dinding kelas. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil lembar kerja mereka di depan kelas. Jatuh. Yang kedua, Senang. Mengapa kalian merasa senang? Ibu akan membagikan lembar refleksi dan dikerjakan lembar refleksinya ya. Perasaan marah, lalu perasaan terkejut. Pesan dan moral yang ingin Ibu sampaikan dari pembelajaran hari ini yaitu setiap kita memiliki perasaan. Pembelajaran diakhiri dengan kesimpulan serta pesan dan moral. Dan berikut adalah lembar kerja hasil peserta didik berdasarkan gaya belajar. saya sangat senang mengikuti pelajaran Bu Dinda karena menggunakan video animasi dan saya juga cepat mengerti. Terima kasih Bu Dinda. Saya senang sekali dengan salah satu guru saya, Ibu Dinda, yang telah menemukan sebuah inovasi baru dalam pembelajaran berdigitalisasi. Beliau sudah menemukan bagaimana cara mengajar berdiferensiasi melalui tanpa animasi video. Ya. Harapan saya adalah semoga beliau mampu membagikan praktik baiknya kepada teman-teman sehingga seluruh guru di SD Negeri 002 Batu Ampar khususnya akan mampu memberikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu pengajaran dengan digital dan pengajaran dengan pola berdiferensiasi. Peserta didik menunjukkan semangat dan energi yang kuat saat mengikuti pelajaran, serta terlibat aktif menjawab setiap pertanyaan yang dibunyikan oleh animasi. Hal ini tentu memberikan arah yang positif terhadap perubahan pembelajaran siswa. Yang tadinya mereka merasa bosan, tidak terlihat antusias, mengobrol dengan teman ketika belajar, teralihkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui Safa ini telah mengakomodir setiap gaya belajar siswa, baik itu visual, audio, maupun kinestetik. Demikian video ini saya buat, semoga dapat bermanfaat baik untuk saya sendiri maupun semua guru yang ada di tanah air, untuk meningkatkan pembelajaran dan mengubah haluan metode mengajar
dari yang lama ke arah yang mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.